the herald angels sing. Glory to the newborn King. Glory to the newborn King. Surat Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7 firman Tuhan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin untuk firman Tuhan. Bapak Ibu, perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini bawa tema tidak khawatir atas segala keadaan. Tidak khawatir akan segala keadaan. Saudara, semua orang pasti pernah berada dalam situasi yang sulit atau situasi yang buruk. Bahkan mungkin sebagian mungkin berada dalam penderitaan. Yang lain mungkin berada di tengah perselisihan, di tengah konflik. Bahkan di tengah situasi yang buruk, sebagian orang cenderung untuk menyikapi keadaan dengan cara yang buruk juga. Mereka menyalahkan orang lain, bahkan tidak bisa menerima keadaan. Tidak jarang mereka bahkan menjadikan keadaan yang buruk sebagai pembenaran bagi sikap mereka yang buruk. Nah, pada hari ini, pada pagi hari ini kita akan merenungkan teks firman Tuhan ini yang akan mengajarkan sikap yang berbeda. Memang kita tidak boleh kalah dengan keadaan. Respon kita tidak boleh ditentukan oleh keadaan. Kuncinya di sini adalah cara pandang kita terhadap situasi atau perspektif kita. Keadaan yang sama bisa dipandang secara berbeda dengan lensa yang berbeda juga. Jadi yang perlu untuk diubah adalah cara pandang terhadap situasi atau keadaan yang sedang kita hadapi. Bahkan ada yang mencoba ngotot mengubah keadaan sehingga akan kehilangan gambaran besar tentang cara Tuhan bekerja lewat keadaan itu. Nah, situasi yang buruk itu tidak menghalangi juga Paulus untuk memberikan sikap yang baik. Dan kuncinya terletak pada perspektif yang berpusatkan kepada Tuhan. Ya. Di mana ada kata Tuhan, Allah dan Kristus Yesus kalau kita membaca di ayat yang keempat, kelima, keenam, dan ketujuh pasal 4 ini. Itu artinya Paulus tetap melihat perspektif atau cara pandangnya dimulai dari sisi Allah. Hanya perspektif dari atas atau dari Allah yang memampukan Paulus untuk menyikapi segala keadaan dengan baik. Sikap positif apa saja yang muncul dari cara pandang yang dari Allah ini? Ya, tentu kita akan merenungkan. Bapak Ibu, kita sering merasa cemas dengan keuangan, bagaimana dapat memenuhi tagihan bulan ini. Bagaimana bisa memperbaiki jika ada yang rusak. Bagaimana jika kehilangan pekerjaan. Bagaimana kita menyekolahkan anak-anak kita. Bagaimana mencukupkan segala kebutuhan yang kita butuhkan. Bahkan tidak jarang ada yang cemas, ada yang khawatir dengan kesehatan. Terutama karena seiring bertambahnya usia, ya merasa cemas. Ya, bagaimana kalau mengalami kanker? Bagaimana kalau mengalami penyakit Alzheimer, ya, penyakit mulai lupa, ya? Bagaimana jika cacat atau pergi diminta oleh anak-anak pergi ke panti jompo? Ya. Bahkan bagi anak-anak muda khawatir tidak punya jodoh, tidak punya pasangan hidup. Ya. Orang tua cemas dengan anak-anak mereka, apakah mereka melakukan hal yang baik di luar sana, atau mereka hidup aman-aman saja. Ini adalah kekhawatiran atau kecemasan yang muncul tiap-tiap saat. Tapi kalau kita belajar dari Tuhan Yesus, ketika Yesus berbicara kepada yang mengikutinya atau setiap orang yang percaya kepadanya, Yesus berjanji bahwa damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Dikatakan, janganlah gelisah dan gentar hati. Ini dalam Yohanes 14 ayat 27. Ini merupakan kata-kata yang indah. Dia mengucapkan kata-kata penghiburan.
Dan di saat mana ini adalah di saat malam yang tersulit yang dihadapi oleh Tuhan Yesus. Malam sebelum terjadi penyaliban. Dan dalam Alkitab Perjanjian Baru, 7 kali dalam Perjanjian Baru, Allah kita disebut sebagai Allah atau Tuhan damai sejahtera. Kedamaian itu dapat menjadi pengalaman yang konstan setiap orang percaya, bahkan di tengah-tengah pencobaan. Dan dalam teks yang kita baca, Paulus sebagai tahanan juga memberitahu kita cara supaya tidak khawatir dengan keadaan yang sedang dihadapi. Paling tidak ada 3 kata kunci dalam ayat ini yang mengungkapkan bagaimana kita tidak khawatir dalam segala keadaan. Yang pertama adalah kata kekhawatiran, yang kedua doa dan kedamaian. Menjadi khawatir atau cemas itu adalah masalah yang harus kita tunda. Dan doa itu adalah prosedur yang harus kita praktikkan. Kedamaian adalah produk yang dijadikan oleh Tuhan kepada kita untuk kita dapatkan. Bapak Ibu, apa sih yang menjadi istilah khawatir ini? Kalau kita membaca Alkitab, maka definisi khawatir itu adalah perasaan ketidakpastian dan ketakutan yang memakan banyak waktu. Dan khawatir ini itu adalah dosa. Memang ada 2 alasan mengapa kekhawatiran itu dosa. Yang pertama, karena menggantikan Tuhan dalam hidup kita. Dan yang kedua, tidak percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu, keadaan buruk itu berpotensi bukan hanya untuk merampas sukacita dan sikap baik dalam diri kita. Tapi keadaan buruk juga seringkali menumbuhkan kekhawatiran dan ketakutan. Nah, di tengah situasi seperti itu, Paulus menasihatkan kita untuk tidak khawatir. Ya, untuk tidak khawatir. Dan yang menarik di sini, kata khawatir di sini pada dirinya sendiri tidak selalu mengandung arti yang negatif. Ya, karena kata dasar merimnao dari kata merimnate. Ini penekanan janganlah khawatir tentang apapun. Kata ini bisa berarti negatif karena memikirkan suatu kepentingan atau yang concern di sini. Tapi juga bisa berbicara pengertian yang positif, merasa khawatir. Dan Timotius dipuji oleh Paulus karena memikirkan kepentingan jemaat Filipi. Dan yang jadi masalah adalah jika kadar memikirkan kepentingan ini berlebihan. Jika kadarnya berlebihan, disitulah terjadi perubahan. Dari perhatian, concernnya kita menjadi kekhawatiran, anxiety. Jadi nambah level di sini. Maka kekhawatiran di sini perlu diwaspadai dan perlu juga dihadapi. Ya, jangan lari. Karena lari bukan menyelesaikan masalah Bapak Ibu. Justru lari adalah menambah masalah baru. Dan Paulus memberikan cara untuk menaklukkan kekhawatiran. Dikatakan nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Frasa nyatakanlah kepada Allah ini sengaja diletakkan di bagian terakhir. Mengapa? Karena bukan itu yang sedang ditekankan di sini. Jemaat Filipi pasti akan menyatakan persoalannya kepada Tuhan. Mereka tidak perlu dinasihati untuk melakukan itu. Tapi yang ditekankan oleh Paulus adalah bagaimana mereka seharusnya menyatakan hal itu kepada Allah. Dan Paulus memberikan penjelasan yang cukup panjang. Yaitu dalam segala hal. Dalam doa, dalam permohonan, dalam permintaan-permintaan dengan ucapan syukur. Maka hal yang pertama, prinsip yang pertama, supaya tidak khawatir dalam segala keadaan, kita harus menanggalkan kekhawatiran atau kecemasan yang merupakan dosa. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Dalam khotbah Yesus di bukit memperjelas bahwa kekhawatiran ini berasal dari kurangnya iman dan dari fokus yang salah pada hal-hal dunia ini daripada kerajaan Allah.
Jika kita memaafkan kecemasan kita dan mengatakan, ya, kita kan hanya manusia. Atau kita berkata, siapapun akan merasa cemas dalam situasi seperti ini. Maka kita tidak akan mengatasinya. Mengapa? Karena kita tidak menghadapi akar penyebabnya, yaitu dosa. Dosa karena kita percaya kepada Tuhan dan tidak mencari dahulu kerajaan dan kebenarannya. Memang percaya kepada Tuhan, tetapi tidak memprioritaskan apa yang Tuhan kehendaki. Paulus di Filipi ingin orang-orang Filipi memiliki sukacita Allah dalam setiap situasi. Tidak hanya agar mereka menjadi orang yang bahagia, tetapi juga agar mereka menjadi saksi Yesus Kristus yang efektif. Dengan kata lain, jika kita harus mencari dahulu kerajaan Allah, bukan kebahagiaan kita sendiri, maka jika seorang yang tidak percaya melihat saudara dan saya sebagai orang yang percaya memiliki beban dengan kekhawatiran, kecemasan, dan kepedulian, maka dia tidak akan bertanya bagaimana dia bisa memiliki apa yang kita miliki. Ya. Kecemasan dan kegembiraan saling berhubungan. Maka kesaksian kita tentang Yesus Kristus itu sangat penting bagi kita untuk belajar mengalami apa yang namanya damai sejahtera, terutama ketika berada dalam situasi yang sulit atau di tengah-tengah pencobaan. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ini berarti ketika kita sampai pada masalah mengatasi kecemasan kita, kita harus sejak awal menghadapi dengan motif untuk menginginkan kedamaian. Jika alasan kita ingin bebas dari kecemasan, kekhawatiran adalah agar kita menjalani kehidupan yang damai dan menyenangkan, fokus kita berpusat pada diri kita sendiri, maka itu adalah hal yang salah. Ada banyak orang yang datang kepada Kristus karena mereka cemas, mereka khawatir, dan menginginkan kedamaian yang Tuhan tawarkan. Tetapi jika mereka tidak menghadapi kenyataan bahwa mereka hidup untuk menyenangkan diri mereka sendiri daripada Tuhan, maka mereka hanya akan menetap dan dalam kehidupan yang berpusat untuk diri mereka sendiri. Ketika menghadapi persoalan, mereka kecewa dan meninggalkan Tuhan. Ketika menghadapi tantangan, pergumulan hidup, maka mereka tidak lagi setia dalam perkumpulan atau persekutuan orang percaya. Dalam perumpamaan tentang seorang penabur, Yesus memperingatkan kita dalam Lukas pasal 8:14 bahwa benih yang jatuh di antara semak duri itu melambangkan mereka yang telah mendengar Injil, dan ketika mereka pergi, mereka dicekik oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kesenangan kehidupan dunia ini, dan tidak menghasilkan buah sampai mata. Kekhawatiran ini terkait dengan kecemasan. Dan ini merupakan hal yang menakutkan ketika kita mendengar tentang kata Yesus, ya, dalam berbicara tentang perumpamaan tadi. Maka kalau kita melihat kaitannya dalam Filipi pasal 4 ayat 6 ini, itu berarti bahwa kita di sini bukan hanya berbicara rumusan sederhana. Jika kamu khawatir, cobalah berdoa, maka pasti berhasil. Sebaliknya, ini berarti jika kita khawatir, maka kita periksalah iman kita kepada Allah. Mari kita koreksi. Kita mengevaluasi. Kita memeriksa kembali fokus kita, motivasi kita, arah kita. Maka kekhawatiran, kalau itu bermuara dari dosa, maka kita harus mengakui di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, maka yang kedua, prinsip yang kedua yang harus kita lakukan, tidak khawatir dalam segala keadaan. Selain menanggalkan kekhawatiran atau kecemasan yang berorientasi pada dosa, maka kita juga harus mengamalkan doa
melaksanakan doa dengan rasa ucapan syukur. Dan di sini kita melihat Paulus menyebutkan doa yang memiliki arti yang sebenarnya tumpang tindih, namun berguna untuk membedakannya. Ya, yang pertama dia menggunakan istilah dalam doa. Yang kedua dan dalam permohonan. Nah, ada dua kata ini yang sangat berdekatan dan sejajar. Dan ini mengajarkan bahwa berdoa tidak identik dengan permohonan. Doa itu lebih luas daripada sekedar meminta. Dan itulah sebabnya Paulus membedakan antara dalam doa dan dalam permohonan. Doa bukan hanya tentang permohonan, tetapi membangun hubungan. Ya, ketergantungan kita itu bukan hanya penyampaian tuntutan kita, bukan. Di dalam doa kita menyatakan segalanya, dikatakan dalam segala hal. Bukan hanya permintaan. Kita bisa sekedar mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan. Kita bisa sekedar menikmati pembicaraan dengan Tuhan melalui doa kita. Doa bukanlah untuk kepentingan Allah, melainkan untuk kepentingan kita. Itu menunjukkan kepada kita kebutuhan total kita akan Tuhan itu sendiri. Dan bukan hanya untuk keuntungan sementara, tapi itu membuat kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Sehingga kita akan mencari, mengasihi dan melayani Dia. Sementara itu kita menjadi terbiasa dalam setiap kebutuhan untuk lari kepadanya sebagai sauh tempat kita berlabuh. Dan ini juga memurnikan keinginan kita. Mengapa? Karena kita harus membawanya kepada Tuhan itu sendiri. Itu akan mempersiapkan kita untuk menerima dengan penuh syukur apa yang Dia berikan. Dan kita diingatkan bahwa itu berasal dari tangannya. Itu akan membantu kita untuk merenungkan kebaikan Tuhan saat kita senang dengan apa yang telah Dia berikan. Dan ini juga menegaskan kepada kita bahwa kelemahan kita sendiri, ya, dan pemeliharaan serta kesetiaan Allah yang besar dalam memenuhi kebutuhan kita. Itu berarti permohonan kita harus sejalan dengan kehendak dan tujuan Tuhan. Dalam doa disertai dengan pengucapan syukur. Dan ini adalah yang tidak kalah penting. Doa juga harus dilakukan dengan ucapan syukur. Kebenaran ini kelihatannya sederhana, tetapi yang sering kita lupakan. Kita kadangkala meminta dengan tuntutan, meminta dengan kekecewaan, meminta dengan kemarahan, bahkan ancaman kepada Tuhan. Sikap seperti ini menyiratkan bahwa kita kurang memahami kebaikan Tuhan. Hati yang bersyukur akan mengikis kekhawatiran. Mengapa? Karena terus mengingat kebaikan dan kesetiaan Tuhan di sepanjang jalan hidup kita. Bukan hanya itu. Seberapa besar ucapan syukur kita kepada Tuhan, itu ditentukan oleh seberapa besar kita meyakini kebaikannya dalam segala keadaan. Saudara, ketika kita khawatir, cemas, mungkin berada dalam situasi yang menyebabkan kekhawatiran yang berlebihan. Dan pada saat seperti itu, rasa syukur itu tidaklah otomatis atau spontan. Tapi kita harus melakukannya dengan sengaja, yaitu dengan iman. Dan pengucapan syukur ini di masa pencobaan itu mencerminkan paling tidak ada 3 hal. Yang pertama, yaitu mengingat penyertaan Tuhan di masa lalu. Maka mengucap syukur. Yang kedua, ketundukan pada otoritas atau kedaulatan Tuhan saat ini ketika sampai pada titik ini. Dan yang ketiga, cerminan yang ketiga dengan ucapan syukur, percaya kepada Tuhan bahwa Allah sanggup mencukupkan untuk masa depan. Makanya Nabi Yeremia dalam pasal 32 ayat 17, terutama ketika memikirkan konteks keberadaannya. Yeremia yang sedang dipenjara. Nebukadnezar sedang mengepung Yerusalem yang akan jatuh. Tapi dalam situasi itu, Tuhan menyuruh Yeremia untuk melakukan sesuatu yang dianggap oleh orang lain itu
cara yang tidak tepat, dianggap sebagai sikap atau tindakan yang gila oleh semua orang. Mengapa? Disuruh untuk membeli ladang dari pamannya. Saudara, dalam situasi yang sulit seperti itu, tentu dalam situasi kita sekarang siapapun juga yang tahu, maka tidak, keadaan seperti itu, maka tidak akan berani untuk melakukan investasi. Ya, tidak akan menitipkan uangnya ketika sebuah komunitas keadaan yang sedang jatuh dan berada di tangan orang lain, dikuasai oleh orang lain. Tetapi Tuhan sebenarnya ingin menunjukkan kepada umatnya bahwa rumah dan ladang dan kebun anggur akan dibeli kembali di negeri ini. Dalam pasal Yeremia pasal 30 ayat 15. Dan kemudian Yeremia berdoa, Tuhan Allah, sesungguhnya Engkau yang telah menjadikan langit dan bumi dengan kekuatan-Mu yang besar dan dengan tangan-Mu yang terentang. Tiada suatu apapun yang mustahil untuk. Ini di ayat 17. Yeremia percaya bahwa tidak ada yang terlalu sulit bagi Tuhan untuk menyatakan anugerah kecukupannya untuk masa depan. Dalam doa dikatakan dengan permintaan-permintaanmu diberitahukan. Di dalam teks terjemahan baru Indonesia tidak ada kalimat ini, tapi dalam teks aslinya ada kalimat tentang ta aitemata humon nori zesto prostonteon. Permintaanmu diberitahukan. Dan kata ini kadang tumpang tindih dalam penerjemahan. Ini menekankan sebenarnya sifat yang spesifik dan pasti dari permohonan kita kepada Tuhan. Saudara, seringkali doa kita begitu kabur dan sangat umum sehingga kita tidak tahu apakah Tuhan telah menjawabnya atau tidak. Maka kata ini digunakan juga ketika Yesus memberitahu kita, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu, dalam Matius 7 ayat 7. Dan dia melanjutkan dengan mengilustrasikan poin ini dengan mengatakan bahwa jika seorang anak laki-laki meminta sepotong roti kepada ayahnya, sang ayah tidak akan memberinya batu. Jika dia meminta ikan untuk dimakan, ayahnya tidak akan memberikan ular. Yesus memberikan kesimpulan di situ. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Maka permintaan ini harus spesifik. Mintalah kepada Bapa, dan jika itu untuk kebaikan kita, maka Dia akan memberikannya. Kadang-kadang kita lalai meminta. Mengapa? Karena sesuatu yang tampaknya terlalu remeh atau karena sangat kecil dan mungkin menurut itu menyusahkan Tuhan. Tetapi jika itu cukup besar untuk membuat kita khawatir, cemas, maka kita harus perlu menyatakannya di hadapan Tuhan. Pernah ada kisah seorang yang bertanya kepada pengajar Alkitab di Inggris. Dan pengajar ini menjawab, menanyakan, apakah menurut Anda kita harus berdoa tentang hal-hal kecil dalam hidup kita atau hanya hal-hal besar? Dan jawabannya sangat baik. Dia memberikan jawaban, dapatkah Anda memikirkan sesuatu dalam hidup Anda yang besar bagi Tuhan? Jadi kapanpun saudara dan saya pasti cemas, pasti khawatir. Datanglah kepada Tuhan dalam doa yang hormat. Tentu ada kerendahan hati dan lebih spesifik dengan penuh ucapan syukur. Prinsip yang terakhir yang kita renungkan pada bagian ini adalah, kalau kita sudah menanggalkan kekhawatiran kita, ya, mengamalkan doa dalam hidup kita,
maka kita akan dijanjikan yang namanya damai sejahtera yang tiada tara ketika kita berdoa. Bapak Ibu, ketika kita menyampaikan semua isi hati kita kepada Allah dalam doa dengan penucapan syukur, Allah menjanjikan kedamaian yang melampaui segala akal. Allah akan menjaga hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus dalam ayat 7. Dan ditambahkan di situ dalam Kristus Yesus. Di sini sangat penting. Kedamaian tidak terpisahkan dari Kristus. Kristus pernah menyediakan kedamaian yang melampaui segala akal. Yaitu kita didamaikan dengan Allah. Melalui apa? Melalui salib. Dia juga akan selalu menyediakan kedamaian yang sama untuk persoalan yang berbeda. Inilah yang menjadi alasan bagi keyakinan kita bahwa janji Allah untuk memberikan kedamaian pasti akan dilaksanakan. Tuhan sudah pernah melakukan dan Dia akan melakukannya dalam hidup kita. Maka kita perlu menegaskan di sini bahwa Allah tidak berjanji untuk mengubah keadaan kita. Tapi Dia hanya berjanji akan memberikan kedamaian yang melampaui akal kita. Keadaan mungkin tidak berubah, tetapi kita akan tetap diberi kedamaian. Dengan kata lain, yang Tuhan janjikan adalah penjagaan hati dan pikiran, bukan selalu perubahan terkait dengan keadaan. Biarlah firman Tuhan pagi ini menolong kita untuk memahami situasi dan kondisi yang sedang kita hadapi.